Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2022. Saat ini hujan masih turun di lahan kami, kawan. Hujan masih mengguyur cukup deras seharian. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.00 atau sekitar jam 5 sore, kawan. Nah, lahan ini adalah lahan yang dulu kita tanami dari katak-katak ukuran mini, kawan. Katak-katak mini itu ukurannya kurang lebih adalah 800 up. Nah, di sini kita ingin memaparkan beberapa hal berkaitan dengan tanaman porang, kawan, yaitu masih ada keuntungankah ya kita budidaya porang kalau nanti kita paparkan kira-kira biaya yang dikeluarkan dalam budidaya porang itu sebanyak apa, kawan. Nah, di sini kita membahas tentang rencana anggaran belanja dan estimasi hasil panen budidaya porang secara intensif, tentunya adalah di lahan terbuka, kawan. Yang pertama adalah untuk sewa lahan. Sewa lahan itu rata-rata untuk per hektar di daerah kami, lahan yang strategis yang berada di pinggir jalan raya atau ya lahan yang bisa diakses oleh kendaraan roda 4 itu rata-rata adalah 10 juta per tahun per hektar, kawan. Nah, kemudian untuk MDPL-nya di daerah kami adalah yang ini adalah di MDPL 300, kawan. Nah, kemudian untuk budidaya porang tentunya yang dibutuhkan pertama kali adalah lahan, kita sudah sewa. Yang kedua adalah benih ya. Ada beberapa jenis benih yang beredar di pasaran, namun kita harus selektif dalam pemilihan benih, disesuaikan dengan jenis lahan yang akan ditanami dan anggaran yang dimiliki, kawan. Maksudnya saya begini, ketika kita lahannya berada di MDPL, contoh misalnya sama seperti tempat kami 300 up, maka pilihan menggunakan bibit apapun oke. Katak mini pun oke. Tapi kalau lahannya barangkali di MDPL 50 sampai 100, alangkah baiknya dimulai dengan bibit umbi, kawan. Nah, kemudian untuk katak ini berdasarkan dari harga musim lalu ya, itu katak yang isi 70 sampai 150 harganya Rp200.000, kawan. Nah, kemudian kalau kita mau tanam dalam 1 hektar paling tidak kita butuh yaitu 400 kg. Nah, jumlah untuk biaya pembelian katak adalah 80 juta, kawan. Nah, kemudian katak yang size-nya isi 150 sampai 300 itu harga juga sama, kurang lebih adalah Rp200.000. Kebutuhan katak untuk ditanam di lahan 1 hektar adalah 250 kg, kawan. Berarti kebutuhannya biayanya adalah 50 juta. Kemudian katak yang ukurannya 300 sampai 600 ya, kita tidak sampai yang terkecil karena untuk demi keamanan ya. Keamanan yang dimaksud adalah kalau petani-petani pemula yang menanam terlalu kecil itu terlalu beresiko. Makanya kita batasi sampai isi 600 ya. Harganya sama, yaitu di angka Rp200.000. Nah, kemudian kebutuhannya adalah 150 kg, kawan. Berarti biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan katak yaitu 30 juta rupiah. Kemudian kalau kita mau tanam dengan umbi ya, umbi isi 30 sampai 50, harga di pasaran kemarin kisaran Rp50.000. Berarti untuk tanam 1 hektar kita butuh 1.250 kg. Kebutuhan biaya untuk benih yaitu Rp62.500.000. Kemudian untuk umbi yang ukuran 10 sampai 30 biji per kilogramnya yaitu di pasaran harganya sekitar Rp40.000. Kemudian kita kebutuhannya adalah 3.000 kg. Berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp120 juta, kawan. Kemudian umbi yang ukurannya size lebih besar lagi yaitu 3 sampai 10 di pasaran kemarin kisaran harga Rp25.000. Berarti kita kebutuhannya adalah 10.000 kg. Berarti biaya yang dikeluarkan adalah 250 juta, kawan.
Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu adalah dalam pengolahan lahan. Nah, olahan lahan itu dimulai dari proses fermentasi kohe. Kita memakai contoh misalnya pekerja 6, ya kebutuhannya adalah 8 hari. HUK di daerah kami kita hitung adalah Rp85.000, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp4.080.000. Kemudian untuk proses penguburan lahan, walaupun kita menggunakan mesin, tetapi kita hitung dengan pekerja yaitu kebutuhannya adalah 6, yaitu selama 15 hari, HUK-nya tetap yaitu Rp85.000, berarti kebutuhan biaya adalah Rp7.650.000. Kemudian untuk penaburan pupuk dasar, ya dibutuhkan 6 pekerja sebanyak 8 hari, kemudian HUK-nya Rp85.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp4.080.000. Kemudian untuk penyemprotan agen hayati kawan. Nah, setelah pupuk ditabur, kami semprot dengan agen hayati. Harapannya adalah lahan menjadi steril, mikroba kita masukkan ke dalam tanah agar nanti ada penambat nitrogen, ada penambat fosfat ya, yang nanti akan berguna untuk kesuburan tanaman kawan. Yaitu pekerjaannya adalah 6 ya, kita hanya butuh 1 hari, HUK-nya Rp85.000, berarti kebutuhan biaya adalah Rp510.000. Kemudian kalau kita ingin beli mulsa ya, menggunakan mulsa adalah mulsa yaitu paling tidak 10 roll, harga ya di pasaran kalau di daerah kami kalau sudah ada lubangnya bisa pilih mereknya, yaitu kisaran adalah Rp750.000. Kalau 10 roll berarti Rp7.500.000. Kemudian untuk vakum mulsa kawan ya, kita butuhnya adalah 10.000 biji, satunya adalah di online itu Rp200, berarti kita kebutuhannya adalah Rp2 juta. Biaya pemasangan mulsa kita hitung adalah untuk 4 orang selama 5 hari, HUK-nya Rp85.000, berarti kita butuh biaya Rp1.700.000. Nah, biaya menggunakan mulsa total adalah Rp27.520.000. Kemudian jumlah biaya tanpa mulsa adalah Rp16.320.000 kawan. Kemudian kita pengadaan pupuk dasar yang kita gunakan adalah mix. Yang pertama adalah kohe kambing, kita butuh 200 karung, harga per karungnya di daerah kami adalah Rp10.000, berarti biaya yang dikeluarkan Rp2 juta. Kohe sapi 200 karung, per karungnya Rp10.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp2 juta. Kohe ayam pedaging yang ada skamnya, kita butuhnya agak banyak, 400 karung, harga di daerah kami Rp7.000, berarti kebutuhan biaya Rp2.800.000. Kohe ayam petelur daerah kami itu adalah butuh 200 karung, harganya Rp18.000 kawan. Memang agak mahal ya, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.600.000. Yang berikutnya adalah arang skam, butuhnya 200 karung, harga per karungnya adalah Rp25.000. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp5 juta. Kemudian terpal plastik untuk fermentasi, kita butuh 20, harganya Rp50.000, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp1 juta. Kapur dolomit kita butuhnya 20 karung, harga di pasaran adalah Rp35.000, kita butuh biaya Rp700.000. Kemudian ada M4 kawan. Nah, M4 ini nanti ada tetes tebunya sama, menggunakan 40 liter. M4 di pasaran Rp25.000, kita butuh biaya Rp1 juta. Kemudian tetes tebu adalah 40 botol, harganya Rp15.000, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp600.000. Berarti untuk pupuk dasar kita butuh biaya adalah Rp18.700.000 kawan. Kemudian dalam proses penanaman, kalau menggunakan katak ataupun umbi mini, ini pekerja 10, kemudian hanya membutuhkan 2 hari kawan. HUK-nya Rp85.000, berarti kita butuh biaya Rp1.700.000. Kemudian kalau menggunakan umbi besar, yaitu kita butuh 10 pekerja selama 6 hari, HUK-nya Rp85.000, berarti biaya yang dikeluarkan untuk penanaman adalah Rp5.100.000. Kemudian kalau pilihannya adalah bibit polybag kawan. Bibit polybag ini pekerjaannya 10, harinya adalah 25 hari. Agak lama memang karena agak ribet. Kemudian HUK-nya Rp85.000, biaya yang dikeluarkan ya adalah Rp21.250.000 kawan. Nah, kemudian ketika sudah ditanam, maka nanti kita akan membutuhkan pupuk susulan pada musim pertama. Pada musim pertama kita butuhnya ada Ponska 18 karung, harga di pasaran ini kalau yang subsidi Rp125.000. Kemudian biaya yang total yang dikeluarkan adalah Rp2.250.000. Kemudian ada Biotogro 4 liter, itu untuk nambah
agen hayati di dalam tanah, yaitu kita butuh 4 liter, harganya Rp125.000 di pasaran, berarti total biaya yang dikeluarkan adalah Rp500.000. Kemudian ada KNO3 merah kawan, 9 kg, yaitu harganya Rp50.000, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp450.000 kawan. KNO3 putih yaitu 12 kilo, harganya adalah Rp50.000, total biaya adalah Rp600.000. Kemudian ada MKP 10 kg, yaitu harganya adalah Rp55.000, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp550.000. Nah, kemudian ada Prima 5 dan Roundup. Ini fungsinya adalah untuk menyemprot di saluran air, namanya adalah herbisida. Ini kita butuh 12 liter, nah, harganya adalah Rp120.000, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp1.440.000. Kemudian ada fungisida kawan, yaitu kita butuh 5 liter, ini untuk jaga-jaga apabila tanaman kita terkena jamur. Kita butuh 5 liter, harganya di pasaran adalah kita anggap Rp100.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp500.000. Kemudian ada magnesium dan kalsium, ini juga dibutuhkan oleh tanaman, kita butuh 6 kg, harganya adalah Rp40.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp240.000. Total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pupuk susulan adalah Rp6.530.000. Nah, kemudian dalam proses aplikasinya, dalam proses pemupukan Ponska kawan, kita butuh 9 hari 2 pekerja, butuh biaya Rp1.530.000. Kemudian aplikasi Biotogrow kita butuh 2 pekerja 2 hari, berarti biaya yang dikeluarkan adalah Rp340.000. Aplikasi KNO3 merah itu adalah 2 pekerja 5 hari, kita biayanya adalah Rp850.000. KNO3 putih dan magnesium juga sama, Rp850.000. Aplikasi MKP dan magnesium itu juga sama, yaitu Rp850.000. Kemudian aplikasi Prima dan Roundup atau herbisida kita biayanya adalah Rp340.000. Aplikasi fungisida ditambah kalsium itu biayanya Rp340.000. Kemudian untuk penanggulangan gulma, mencabuti gulma itu biayanya adalah dalam satu musim Rp10.710.000. Nah, kemudian ketika kata-kata sudah jatuh, kita juga butuh tenaga untuk pengambilan kata, kita biayanya dianggarkan Rp1.870.000. Total biaya dalam satu musim perawatan adalah Rp17.680.000. Kemudian kebutuhan pupuk susulan pada musim kedua sama, hampir sama seperti yang ada di musim pertama, hanya saja di sini adalah butuh pupuk kandang tambahan. Nah, nantinya di awal dia tumbuh, setelah gulma kita tanggulangi, kita semprot menggunakan herbisida, pupuk kita masukkan yaitu pupuk kandang sebanyak adalah Rp7.020.000 kawan. Yang lainnya masih sama, baik KNO3, Biotogrow dan lain-lainnya sama, adalah kebutuhan dalam musim kedua adalah Rp13.640.000 kawan. Nah, kemudian untuk perawatan musim kedua hampir sama seperti proses pada musim pertama, hanya saja di sini ada tambahan lagi, yaitu karena kita pengadaan kohe, maka ada proses fermentasi dan juga ada proses penebaran pupuk kandang serta kapur dolomit kawan. Biayanya adalah Rp4.090.000. Aplikasi Ponska, Biotogrow, KNO3 merah, KNO3 putih plus magnesium, kemudian ada Roundup, aplikasi Prima 5 sama kawan. Nah, total biayanya adalah Rp29.410.000. Karena apa? Karena di sini ada proses pemanenan, nantinya di musim kedua butuh biaya 27 pekerja kali 4 hari, HUK-nya adalah Rp85.000. Total biaya pemanenan adalah Rp9.180.000 kawan. Nah, jumlah total pengeluaran kalau kita tanam menggunakan katak mini, yaitu isi 300 sampai isi 600 adalah ya mulai dari sewa lahan 2 musim, benih 150 kg, ya, kemudian olah lahan, pupuk dasar, penanaman, perawatan musim pertama, kemudian ada perawatan musim kedua plus pemanenan. Total biaya yang dikeluarkan untuk katak mini adalah Rp153.980.000 kawan. Kemudian kalau kita menggunakan katak yang sedang 150 sampai 300 per kilo, per biji dalam 1 kilonya, kita biaya total yang dikeluarkan adalah Rp173.980.000 kawan. Nah, kemudian untuk total pengeluaran jika kita menggunakan katak isi 70 sampai 150 biji per kilo adalah total biayanya dalam 2 musim
adalah Rp203.980.000 kawan. Nah, kemudian total pengeluaran kalau kita menggunakan umbi mini isi 30 sampai 50, biayanya adalah Rp186.480.000 kawan. Nah, kemudian kalau kita menggunakan umbi sedang isi 10 sampai 30 butir dalam 1 kilonya, kita butuh biaya adalah Rp243.980.000. Kemudian kalau kita menggunakan umbi yang ukurannya besar isi 3 sampai 10 butir per kilogramnya, kita butuh biaya dalam satu musim itu adalah Rp328.580.000. Karena opsi pertama kalau kita menggunakan umbi besar bisa dipanen dalam satu musim kawan. Nah, kemudian apabila kita 2 musim kan juga bisa kawan. Tinggal tambah biaya perawatan pada musim kedua. Nah, kemudian untuk estimasi hasil kawan, kalau kita menggunakan katak mini ya, jumlahnya adalah tanaman 60.000 tanaman, hasil yang diperoleh adalah panen katak yaitu sejumlah dengan katak yang kita tanam. Kalau 150 ya berarti 150 kg. Nah, kemudian kita hitung harganya di pasaran, contoh misalnya adalah Rp100.000 kawan, maka kita mendapatkan hasil Rp15 juta. Kemudian katak di musim kedua kita dapat 200 kg, harganya sama Rp100.000, kita dapat Rp20 juta kawan. Kemudian untuk panen umbi produksi, walaupun tanamannya adalah 60.000 tanaman, maka kita hitungnya adalah hanya 45.000 tanaman. Anggap saja yang 15.000 tanaman ada yang mati, ada yang hasilnya kurang memuaskan, ada yang lain sebagainya. Nah, dalam 2 musim kita anggap adalah hasilnya 1/4 kg. Maka ketika harga di pasaran adalah Rp6.000, hasil yang didapatkan adalah Rp337.500.000 kawan. Nah, total hasil yang kita peroleh adalah Rp372.500.000. Nah, sedangkan total pengeluaran di atas adalah Rp153.980.000, berarti hasil bersih yang kita terima adalah Rp218.520.000 dalam 2 tahun. Atau rata-rata per bulannya kita mendapatkan hasil bersih adalah Rp9.105.000. Kemudian prosentase hasil per bulan dari permodalan, kita modalnya adalah Rp153.980.000, berarti kita mendapatkan keuntungan 5,91% dari total modal yang kita keluarkan kawan. Nah, kemudian untuk katak sedang ya, jumlah tanamannya kita kurangi 50.000 tanaman saja. Nah, hasilnya adalah katak musim pertama Rp25 juta, katak musim kedua Rp35 juta, kemudian umbi yang dihasilkan adalah kita anggap 1,75 kg. Anggap saja yang mati adalah 10.000 tanaman, kita hitung adalah 40.000 tanaman. Nah, dikalikan 1,75 kg kali Rp6.000 harga di pasaran, contoh misalnya, berarti kita mendapatkan hasil Rp420 juta kawan. Total hasil yang kita peroleh adalah Rp480 juta dalam 2 musim. Nah, jumlah total pengeluaran di atas adalah Rp173.980.000. Maka hasil bersihnya adalah Rp306.020.000. Nah, kemudian kalau kita rata-rata hasil per bulannya kalau dibagi 24 bulan adalah Rp12.750.833. Nah, kemudian prosentase hasil yang didapatkan dari modal yang kita keluarkan adalah 7,32% kawan. Nah, kemudian kalau menggunakan katak super bagaimana? Nah, katak super ini contoh misalnya adalah hasil yang kita dapatkan dari katak sendiri adalah Rp40 juta dalam 1 musim. Kemudian musim kedua adalah Rp50 juta. Umbinya kita anggap hasilnya adalah 2 kg kawan. Kali Rp6.000, ada risiko 10.000 tanaman yang mati. Hasil yang diperoleh adalah Rp480 juta. Total hasil yang kita peroleh adalah Rp570 juta kawan. Nah, sedangkan jumlah pengeluaran di atas adalah Rp203.980.000. Hasil bersihnya berarti adalah Rp366.020.000. Kalau kita bagi 24 bulan, hasil yang kita terima rata-rata per bulan adalah Rp15.250.833 kawan. Nah, kemudian dari permodalan kita dapatnya 7,48% kawan. Kalau umbi mini isi 30 sampai 50
Ya, berarti dari kataknya kita dapat 20 juta plus 30 juta pada musim kedua. Umbinya kita dapat 337 juta 500 ribu rupiah. Total yang kita dapatkan adalah 387 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan jumlah pengeluaran di atas adalah 186 juta 480 ribu rupiah. Hasil bersihnya adalah 201 juta 20 ribu rupiah. Rata-rata per bulan kita dapat hasil yaitu 8.375.833 rupiah. Estimasi prosentase adalah 4,49% dari modal yang kita keluarkan, kawan. Nah, bagaimana kalau menggunakan umbi 10-30? Jumlah tanaman adalah 60.000, ada resiko 15.000 tanaman yang mati. Maka hasil yang kita peroleh adalah total 532.500.000 rupiah. Kemudian jumlah pengeluaran yang kita keluarkan adalah 243.980.000 rupiah. Kemudian hasil bersihnya setelah dikurangi dari pengeluaran adalah 288.520.000 rupiah. Nah, jumlah bersih per bulan kalau kita bagi 24 adalah 12.021.000 rupiah. Ya, ini ada 0,667, kawan. Nah, kemudian prosentase hasil per bulannya dari modal yang kita keluarkan adalah 4,93%, kawan. Nah, kemudian kalau menggunakan umbi besar ini nanti ada yang kita panen, contoh misalnya satu musim hasilnya adalah seperti ini, yaitu total 530 juta rupiah, pengeluaran yang dikeluarkan adalah 328.580.000 rupiah, kemudian hasil bersih yang kita terima adalah 201.420.000 rupiah. Rata-rata per bulan kita mendapatkan keuntungan yaitu 8.390.500 rupiah. Kemudian kalau kita bandingkan dengan modal yang kita keluarkan, hanya kita mendapatkan 2,55%, kawan. Nah, kemudian kalau kita dua musimkan, maka hasil yang kita terima adalah 1.085 juta rupiah. Nah, kemudian jumlah pengeluaran totalnya adalah 382 juta rupiah, kawan. Karena ini ada perawatan musim kedua dan pemanenan, ya, itu 382 juta 80.000 rupiah. Hasil bersih yang kita terima berapa? 702.920.000 rupiah. Nah, rata-rata kita terima per bulan kalau kita bagi 24 adalah 29.288.333 rupiah. Nah, kemudian modal yang kita keluarkan adalah sebanyak itu, hasilnya seperti itu, maka estimasi dari permodalan yang kita terima adalah sekitar 7,67%, kawan. Nah, itu adalah estimasi pengeluaran yang, ya, gambaran yang pernah kita keluarkan. Paling tidak pengeluarannya per hektar kalau kita tanam dari total semua, baik bibit katak mini, katak sedang, katak super, umbi mini, umbi sedang, umbi besar, itu kurang lebihnya seperti itu. Kita gambarannya adalah dengan harga HUK daerah kami, sewa lahannya seperti daerah kami, kemudian harga pupuk juga setara dengan harga di daerah kami, kawan. Nah, kemudian untuk hasil ini sudah kita tekan, hasilnya kita anggap lumrah pada umumnya. Padahal kalau kita tanam menggunakan katak super seperti pada musim yang lalu yang pernah kita dokumentasikan di video, bahwa rentangnya adalah kurang lebih kita dapat hasil antara 0,5 kg sampai 3 kg dalam satu musimnya, kawan. Padahal kalau musim kedua biasanya ada kenaikan minimal adalah sekitar 4 kali lipat kalau kita tanamnya di lahan terbuka, pupuknya kita berikan dengan tepat waktu, takaran yang pas, penanggulangan gulma tepat waktu, itu biasanya minimal kelipatan yang dihasilkan dalam musim kedua adalah 4 kali lipat. Kalau 0,5 kg saja kali 4 sudah 2 kg, kawan. Nah, kalau yang 1 kilo bisa menghasilkan 4 kg, kawan. Nah, itu hasil tadi hanya hasil pada umumnya. Karena tentunya hasil dalam satu lahan tidak bisa merata 4 kg semua, 2 kg semua. Tentu ada yang lebih kecil, tentu ada yang lebih besar. Hasil itu kita anggap adalah hasil rata-rata dan hasil pada umumnya. Nah, kesimpulan akhirnya adalah pada bagian pengeluaran di atas sudah kita lebihkan, kawan, dari hitungan real di lapangan. Dan untuk bagian hasil rasionya sudah saya kurangi dengan maksud jika modal yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari kalkulasi di atas, dan untuk hasil bisa lebih dari perhitungan di atas, merupakan rezeki untuk kita. Hitungan di atas hanya sebatas hitungan seorang manusia biasa, kawan.
petani biasa seperti saya, itu hanya hitung-hitungan, kalkulasi. Barangkali ada kawan yang ingin tanam porang, RAB-nya paling tidak seperti itu, estimasi hasilnya adalah seperti itu. Karena yang namanya sebuah bisnis tentunya perlu kita hitung menggunakan kalkulator, resiko kegagalannya bagaimana, kira-kira tingkat keuntungannya seperti apa. Agar ketika kita sudah mulai budidaya porang, tentunya kita yakin bahwa ada hasil nanti di kemudian hari, kawan. Nah, kemudian untuk rezeki tentunya antara masing-masing petani dengan petani yang lain itu takarannya sudah berbeda-beda, kawan. Sama-sama tanam porang, ada yang hasil, ada yang kurang, ada yang barangkali rugi. Itu karena adalah takaran rezeki dari Allah yang Maha Pencipta, kawan. Oleh karenanya itu dalam budidaya porang beragam hal yang kita temui di lahan. Ada yang kena hama, hama jamur, hama penggerek batang, hama jamur batang, hama jamur daun, dan yang paling ekstrim adalah kena hama pencuri, kawan. Nah, oleh karenanya itu hitungan di atas bukan hitungan baku, kawan, karena kebenaran hakiki hanya milik Allah semata. Semoga apa yang kita paparkan pada video ini bermanfaat, ada gambaran yang kita dapatkan dalam kita budidaya porang. Kemudian untuk kawan-kawan yang ingin memulai usaha, contoh misalnya akan tanam budidaya porang, paling tidak estimasi hasil dan estimasi pengeluarannya adalah seperti itu, kawan. Barangkali hanya itu yang dapat kita sampaikan, kawan. Sudah sore, waktu menunjukkan pukul 17.17 menit atau pukul 5.17 menit, hampir setengah 6 sore. Ini kita berada di lahan, syukur-syukur lahannya berada di pinggir jalan, kawan, sehingga tidak begitu horor. Kalau ini di tengah hutan tentunya sudah horor karena apa? Sudah jam setengah 6 sore, kawan. Demikian dulu apa yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, salam sukses dari kami. Mohon maaf apabila hitungan-hitungan tadi kurang pas. Hitungan-hitungan tadi adalah berdasarkan kalkulator, hitungan-hitungan tadi adalah hitungan oleh manusia biasa, kawan. Semoga rincian tadi bermanfaat, ada gambaran bagi kita semua, kira-kira pengeluarannya berapa, kira-kira nanti hasilnya berapa, kawan. Salam sukses dari kami, tetap semangat budidaya porang, semoga ada hasil yang dapat kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.